Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Zafanya Afla dengan NPM 22.106.3105.0110. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang himpunan. Baik, definisi dari himpunan sendiri ialah suatu kumpulan objek-objek yang berbeda dan lebih spesifik atau terdefinisi dengan jelas. Lalu biasanya himpunan ini dinyatakan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Dan yang terakhir, jika objek himpunan berupa huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil. Diletakkan di dalam kurung kurawal dan setiap objek dipisahkan dengan tanda koma. Cara penyajian himpunan terdapat 4. Yang pertama ada enumerasi, yang kedua ada simbol-simbol baku, yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir diagram Venn. Baik, selanjutnya ada kardinalitas, di mana kardinalitas sendiri memiliki definisi, yaitu menyatakan ukuran banyaknya elemen berbeda yang terkandung oleh himpunan tersebut. Notasinya yaitu N, himpunan A atau kardinal A, yang menyatakan kardinalitas himpunan. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama, jika A sama dengan semangka, jeruk, pisang, apel, melon, maka kardinalitasnya sama dengan 5. Atau banyaknya anggota dari A adalah 5. Lalu yang kedua, B, jika B sama dengan X, di mana X faktor dari 12. Atau dapat kita tulis, yaitu B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka kardinalitasnya menjadi 6. Atau banyaknya anggota B adalah 6. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong sendiri memiliki definisi, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota atau elemen. Himpunan kosong juga dapat dinotasikan menjadi lambang seperti ini, atau kita bisa juga menuliskan dengan kurung kurawal kosong. Contohnya, jika A sama dengan X, di mana X bilangan asli kurang dari A, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah banyaknya anggota A itu 0. Lalu, maka himpunan A adalah himpunan kosong atau A sama dengan himpunan kosong. Lalu yang kedua, jika R sama dengan X, di mana X bilangan prima genap, maka banyaknya anggota dari R sama dengan 0. R sama dengan himpunan kosong atau R sama dengan himpunan kosong. Lalu selanjutnya ada himpunan bagian atau biasa kita juga sebut itu subset, di mana himpunan bagian ini memiliki definisi, yaitu himpunan yang memuat himpunan lain. Jika A dan B ialah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B. Himpunan bagian dapat kita notasikan seperti ini, dan dibaca A himpunan bagian dari B atau B himpunan bagian dari A. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3,
kardinalitasnya 3 dan jika B 0, 1, 2, 3, 4, kardinalitasnya sama dengan 5, maka dapat kita simpulkan bahwa A ini merupakan himpunan bagian dari B. Nah, yang kedua ada jika K sama dengan A, B, C, D, kardinalitasnya K sama dengan 4, L sama dengan A, B, D, C, kardinalitasnya L sama dengan 4, maka dapat kita simpulkan juga kalau K ini merupakan himpunan bagian dari L. Baik, selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama ini memiliki definisi yaitu himpunan yang mempunyai elemen yang sama. A sama dengan B jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Himpunan yang sama dapat kita notasikan menjadi A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contohnya, jika A sama dengan M, U, R, A, H, dan B sama dengan H, A, R, U, M. Maka A sama dengan B. Selanjutnya ada jika A 1, 2, 3, 5, 7 dan B 3, 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa A tidak memiliki himpunan yang sama dengan himpunan B. Baik, selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen, di mana himpunan ekuivalen ini memiliki definisi himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Maka dapat dinotasikan bahwa A ekuivalen B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Contohnya, jika A sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, maka kita dapat kardinalnya yaitu 5, dan B sama dengan A, B, C, D, E. Lalu kita dapat bahwa kardinalitas B yaitu adalah 5. Dapat kita simpulkan bahwa A ini ekivalen dengan himpunan B. Sebab kardinalitas A sama dengan kardinalitas dari B, yaitu 5. Lalu yang kedua, jika O sama dengan L, I, M, A, dengan kardinalitasnya yaitu 4, lalu ada R sama dengan E, N, A, M, dengan kardinalitasnya juga 4, maka dapat kita simpulkan bahwa O ini ekivalen dengan R, sebab kardinalitas O sama dengan kardinalitas R, yaitu 4. Lalu selanjutnya ada himpunan saling lepas atau biasa disebut disjoin yang memiliki definisi bahwa himpunan apabila 2 atau lebih himpunan tidak memiliki anggota yang sama atau anggota dari masing-masing himpunan berbeda. Yang dapat kita notasikan A disjoin B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan B 2, 4, 6, 8, maka
A ini disjoin dengan himpunan B. Lalu yang kedua, jika B sama dengan K, E, T, A, M, dan T, P, U, R, I, N, G, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan P disjoin dengan himpunan T. Selanjutnya, himpunan kuasa atau biasa disebut power set. Definisi dari himpunan kuasa sendiri ialah himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya P dari himpunan A atau 2A. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, maka P dari himpunan A adalah himpunan kosong, 1, 2, dan yang terakhir 1,2. Lalu yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu jika P himpunan kosong, maka anggotanya pun himpunan kosong. Dan kuasa dari himpunan kosong sendiri adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, koma himpunan kosong. Baik, selanjutnya ada operasi pada himpunan. Di sini yang pertama, operasi pada himpunan itu adalah irisan dengan pengertian himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Dapat kita notasikan A iris B sama dengan X, di mana X anggota dari A dan X anggota dari B. Contohnya, A sama dengan RSTU dan B sama dengan TUVW. Maka dapat kita simpulkan A adalah iris dari B dengan anggotanya T dan U. Lalu yang kedua ada gabungan U, gabungan atau dapat kita simbolkan seperti huruf U, yang dimana himpunan yang setiap anggotanya merupakan dari himpunan A dan B. Notasi nya adalah A gabung B sama dengan X, di mana X ini adalah anggota dari A atau X anggota dari B. Contoh, A sama dengan 2, 5, 8, dan B 7, 5, 2, 2. Maka A gabung B adalah 2, 5, 7, 8, 2, 2. Lalu yang selanjutnya ada komplement, yaitu himpunan yang elemennya merupakan elemen universal, bukan A. Bukan elemen A. Dapat kita notasikan A sama dengan X, di mana X anggota dari universal dan X bukan anggota dari A. Contohnya, universalnya adalah 1, 2, 3, sampai 9. Jika A komplement C, sama dengan 1, 3, 7, 9, maka komplement A sama dengan 2, 4, 5, 6, 8. Baik, selanjutnya operasi pada himpunan itu ada selisih, di mana himpunan yang merupakan elemen
A tapi bukan elemen B. Notasinya A selisih B sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota dari B. Contohnya A sama dengan RSTU B TUVW. Maka A selisih B itu adalah RS. Lalu selanjutnya ada bedas tangkup himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya A, bedas tangkup B sama dengan A gabung B, selisih A, iris B sama dengan A, selisih B, gabung B, selisih A. Contohnya, A sama dengan 2, 4, 6, lalu B 2, 3, 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa A bedas tangkup B sama dengan 3, 4, 5, 6. Lalu yang selanjutnya ada perkalian kartesian. Himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya A perkalian kartesian B atau kali B sama dengan A A B, di mana A anggota A dan B anggota B. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3 dan B T U. Maka A kali B sama dengan 1T, 1U, 2T, 2U, 3T, dan 3U. Baik, selanjutnya ada hukum himpunan aljabar. Yang pertama ada hukum identitas, di mana A gabung himpunan kosong sama dengan A. Lalu yang kedua ada A iris universal adalah A, sama dengan A. Dan yang kedua ada hukum nol atau dominasi, di mana A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Lalu A gabung universal sama dengan universal. Yang ketiga, hukum komplement, di mana A gabung komplement A sama dengan universal. Dan selanjutnya A iris komplement A sama dengan himpunan kosong. Lalu yang keempat ada hukum idempoten, di mana A gabung A sama dengan A, dan A iris A sama dengan A. Yang kelima ada hukum absorpsi, yang di mana A gabung A iris B sama dengan B, gabung B sama dengan A. Lalu yang selanjutnya ada A iris A gabung B sama dengan A. Lalu selanjutnya ada hukum involusi, di mana A komplement dikomplementkan lagi, maka menjadi A. Lalu ada yang ketujuh, ada hukum komutatif, di mana A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua ada A iris B sama dengan B iris A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, di mana A gabung dalam kurung B iris C sama dengan dalam kurung A gabung C.
gabung C. Sepertinya di sini ada kesalahan, harusnya di sini B. Oke, lanjut. A iris B iris C sama dengan dalam kurung A iris B iris C. Lalu yang ke-9 ada hukum distributif A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Yang keduanya ada A iris dalam kurung B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Lalu yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana dalam kurung A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B. Dan keduanya ada A gabung B komplement dikomplementkan sama dengan A komplement di iris B komplement. Yang 11 atau yang terakhir ada hukum komplement kedua, yang dimana himpunan kosong komplement itu adalah universal, dan universal di universal komplement sama dengan himpunan kosong. Baik, selanjutnya ada dualitas himpunan aljabar. Di sini hukum yang pertama ada hukum identitas, yang dimana A gabung himpunan kosong adalah A, maka dualnya itu adalah A iris universal sama dengan A. Lalu yang kedua ada hukum nul A atau dominasi, di mana A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, maka dualnya tuh A gabung U sama dengan U. Yang ketiga ada hukum komplement, A gabung komplement gabung A komplement sama dengan universal, maka dualnya A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten, di mana A gabung A sama dengan A. Dualnya A iris A sama dengan A. Yang kelima ada hukum penyerapan, yang dimana A gabung dalam kurung A iris B sama dengan sama dengan A. Dualnya A iris dalam kurung A gabung B sama dengan A. Lalu yang keenam ada hukum komutatif, di mana A gabung B sama dengan B gabung A. Dualnya A iris B sama dengan B iris A. Lalu yang ketujuh ada hukum asosiatif, di mana A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A gabung B gabung C. Maka dualnya A iris dalam kurung B iris C sama dengan dalam kurung A iris B iris C. Yang kedelapan ada hukum distributif, di mana A gabung dalam kurung B iris C sama dengan dalam kurung A gabung B iris A gabung C. Dualnya A iris dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A iris B gabung A iris C. Yang kesembilan ada hukum De Morgan. A gabung B komplement sama dengan komplement A komplement iris
irisan B komplement. Dualnya A irisan B komplement, maka A komplement gabung B komplement. Lalu yang terakhir, hukum eh, 0 atau 10 atau 1, di mana hukum ini tuh ada himpunan kosong, komplement sama dengan universal, dan dualnya universal, komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu selanjutnya ada perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Eh, Perampatan yang pertama itu ada A1 iris A2 iris sampai AN. Di sini dapat kita singkat penulisannya dengan irisan, kemudian A1, A2, dan AN dapat kita ganti dengan AI. Lalu batas bawahnya I sama dengan mulai dari 1 sampai N. Maka irisan AI mulai I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu yang kedua ada A1 A1 gabung A2 gabung sampai AN. Sama dengan, di sini dapat kita singkat juga penulisannya dengan gabung gabungan, lalu A1 dan A1, A2, dan AN yang kita ubah menjadi AI, dan dapat kita lihat batas bawahnya ini I sama dengan 1 sampai N. Lalu selanjutnya ada A1 kali A2 kali sampai AN. Dapat kita singkat juga penulisannya menjadi kali AI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu selanjutnya ada A1 beda setangkup A2, beda setangkup sampai AN. Dan kita dapat singkat pula penulisannya menjadi beda setangkup AI dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya, A iris dalam kurung B1 gabung B2 sampai BN sama dengan A. Sebelumnya di sini tuh bisa kita ubah menjadi hukum distributif, yaitu maka menjadi A, sebentar, A iris B1 iris B1 gabung A iris B2 gabung sampai A iris BN. Maka dapat kita simpulkan bahwa A iris ini dengan penulisan yang singkat tadi untuk gabung A iris gabung BI mulai I sama dengan 1 sampai dengan N. Sama dengan gabung A iris BI mulai I sama dengan 1 sampai dengan N.
Baik, yang terakhir ada pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Catatan bahwa metode ini tuh termasuk tidak formal dan tingkat validitasnya kurang. Dan yang kedua ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Biasanya angka 1 untuk menyatakan bahwa sifat elemen anggota adalah anggota hidup, dan angka 0 untuk menyatakan bahwa bukan anggota himpunan. Lalu selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B sama dengan A. Kita bisa buktikan bahwa A iris B gabung A iris B sama dengan A iris B gabung B dengan menggunakan hukum distributif. Lalu selanjutnya bisa kita buktikan lagi dengan menggunakan hukum komplement, maka B gabung B ini berubah menjadi universal. Maka A iris universal. Dan yang terakhir, bisa kita simpulkan pula bahwa A iris universal ini merupakan hukum identitas karena ya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum identitas itu bisa A iris U menjadi A. Dan yang terakhir ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Pembuktian dengan menggunakan definisi ini digunakan untuk proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan maupun salah ucap kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.